Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Floresta Andriano Dodgman dengan NPM 210301018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pemborosan Waktu Pelayanan Pelanggan Pasang Baru dengan Pendekatan Lead Service di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan dosen pembimbing saya Ibu Eni Aryani. Baik, untuk bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakangnya, perusahaan daerah air minum PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sendiri adalah perusahaan daerah yang beroperasi di Surabaya, di mana perusahaan ini memberikan pelayanan terhadap air bersih dan air minum. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, pada Departemen Pelayanan Teknis Barat didapatkan data di mana tahun 2021 terdapat 5.237 yang sudah disurvei dan 4.904 yang sudah terpasang. Pada tahun 2022 terdapat 5.903 yang sudah disurvei dan 4.927 yang sudah terpasang. Dan pada tahun 2023 terdapat 6.433 yang sudah disurvei dan 5.206 yang sudah terpasang. Dari data tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara hasil survei dan pelaksanaan instalasi pelayanan pasang baru. Dengan adanya permasalahan tersebut dan data yang tercatat, maka dilakukan analisis pemborosan waktu tunggu pelanggan pasang baru dengan pendekatan lead service di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Untuk rumusan masalahnya ada dua di sini. Yang pertama, bagaimana tingkat pemborosan waktu pelayanan pasang baru pelanggan, dan yang kedua, bagaimana rekomendasi usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pelayanan pasang baru. Adapun batasan masalahnya ada tiga. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di Departemen Pelayanan Teknis Barat yang mencakup wilayah Karangpilang, Perak, Darmo, Sawilangun. Kedua, penelitian ini memberikan usulan perbaikan untuk layanan pasang baru di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Dan yang ketiga, pengambilan populasi dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Adapun asumsi yang pertama yaitu semua proses yang terlibat dalam pemasangan baru mulai dari permohonan hingga pemasangan akhir mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh PDAM. Dan yang kedua, kondisi di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tidak mengalami perubahan pada saat dilakukan penelitian. Adapun tujuannya, yang pertama mengetahui pemborosan waktu tunggu dalam proses pemasangan pasang baru di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, dan yang kedua memberikan rekomendasi usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk lokasi dan waktu penelitian terdapat di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Prof. Dr. Mustopo nomor 2 Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Adapun variabel terikatnya, pemborosan pelayanan pasang baru di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, Departemen Pelayanan Teknis Barat, dan variabel bebasnya, yang pertama, data aliran pelayanan pasang baru periode Oktober hingga Desember 2024, kedua, data waktu pelayanan pasang baru, dan ketiga, data kuesioner. Adapun identifikasi variabelnya, yang pertama untuk waiting, yaitu mencakup menunggu verifikasi data pensurveian, menunggu pengisian formulir pendaftaran, menunggu informasi pembayaran, dan pelanggan menunggu waktu pemasangan baru oleh petugas. Untuk duplication, yaitu pelanggan yang mengisi formulir BDR 1 kali dan pelanggan yang meminta informasi walaupun sudah diberikan petunjuk. Untuk unnecessary movement-nya, yaitu petugas bolak-balik untuk meminta tanda tangan berkas, dan kedua, petugas cari alat dan material yang berada di gudang. Untuk keempat, unclear communication, yaitu pelanggan yang salah memberikan titik lokasi rumah. Dan yang kedua, pelanggan merasa tidak puas karena tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang pemasangan. Yang kelima, incorrect inventory, mencakup yaitu pekerjaan yang terhambat akibat beberapa komponen yang tidak tersedia dan kehabisan pipa dikarenakan pencatatan inventory yang kurang baik. Yang keenam, yaitu error, yaitu mencakup pertama, permintaan sambung baru ramaterialisasi, kedua, kesalahan pada penentuan jarak, ketiga, kesalahan petugas dalam mengentri golongan tagihan. Untuk yang ketujuh, underutilized people, yaitu petugas menganggur karena menunggu persetujuan dan kurangnya koordinasi antar bagian departemen. Dan untuk yang kedelapan, lack of customer focus, yang pertama, prosedur yang terlalu lama dan berbelit-belit, dan kurangnya transparansi mengenai status permohonan. Adapun flow card-nya, yaitu dimulai dari dilanjutkan studi literatur dan studi lapangan. Setelah itu dilakukanlah perumusan masalah dan penetapan batasan masalah, asumsi, tujuan, manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan oleh identifikasi variabel, pengumpulan data yang mencakup data aliran pelayan pasang baru, data waktu pelayan pasang baru, dan data kuesioner. Dilanjutkan pembuatan VSM atau Value Stream Mapping, yaitu analisa proses pelayan pasang baru dan aliran fisik pelayanan. Dilanjutkan pembuatan PAM atau Process Activity Mapping, yaitu analisa kategori aktivitas dan analisa jenis
aktivitas. Jika ada pemborosan, maka dilakukan penyusunan kuesioner, penentuan populasi, pembagian kuesioner, dan pengembalian kuesioner. Jika tidak, maka akan dilanjutkan langsung ke hasil dan pembahasan. Namun jika ada, dilanjutkan setelah pembuatan kuesioner menguji validitas. Jika item tidak valid, maka item akan dibuang. Jika item valid, maka dilanjutkan ke reliabilitas. Kemudian jika kuesioner reliable, dilanjutkan ke breakdown kuesioner, yaitu pembobotan waste dan rankingan waste. Kemudian diidentifikasi penyebab pemborosan dengan fishbone dan analisis 5 waste, kemudian memberikan usulan perbaikan dan pembuatan future value stream mapping. Dilanjutkan hasil dan pembahasan dan pembuatan kesimpulan dan saran dan selesai. Untuk bab 4, hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah data aliran pelayanan, mulai dari pendaftaran pasang baru, pengolahan formulir, pensurveian lokasi rekening pembayaran, hingga pemasangan pasang baru. Adapun data waktu pelayanannya sebagai berikut, dikategorikan menjadi VA, NNVA, dan NVA. VA adalah aktivitas yang bernilai tambah, NNVA adalah penting namun tidak bisa dapat dihilangkan, dan NVA adalah non-value added yang harus dihilangkan, aktivitas yang harus dihilangkan. Dengan total waktu awal sebesar 17.708 menit dengan 8 VA, 20 NNVA, dan 1 NVA. Berikut ini adalah data kuesionernya. Dibagi menjadi beberapa kode dari W1, W2, W3, W4, lalu D1, D2, UM1, UM2, UC1, UC2, I1, I2, E1, E2, E3, UP1, UP2, L1, dan L2. Berikut adalah current value stream mapping. Ada 5 data box di sini, yaitu dari pendaftaran pasang baru, memiliki nilai VA sebesar 10 dan NVA sebesar 11 dan dijumlah menjadi 21. Kemudian data pengolahan formulir, VA-nya tidak ada, NNVA-nya 45 dan NVA-nya tidak ada. Dijumlah menjadi 45. Kemudian ada pensurveian lokasi, VA 73, NNVA 44 dan NVA-nya 0. Di total menjadi 117 hingga ke belakangnya. Data box berikutnya. Untuk diagram yang hijau tersebut, arah panah hijau itu menunjukkan kegiatan. Dari kegiatan berikutnya ke sebelumnya itu berapa, seperti itu. Butuh waktu berapa lama. Kemudian di total menjadi rumus PCE, yaitu value added dibagi total lead time dikali 100%. Sehingga 253 dibagi 17.708 dikali 100% sama dengan 1,4%. Berikut ini adalah proses activity mapping, di mana di sini akan dibagi menjadi jenis aktivitas. D itu delay, O itu operation, T itu transportation, dan I adalah inspection. Berikut. Berikut analisa kategori aktivitas awal, yaitu untuk menghitung ini yaitu memerlukan rumus 253 untuk contoh value added, 253 dibagi total yaitu 17.708 dikali 100% hingga didapatkan 1,4%. Dilakukan yang sama dengan NVA dan NVA-nya. Kemudian untuk analisa jenis aktivitas awal juga dilakukan yang sama, 264 dibagi 17.708 dikali 100% didapatkan waktu aktivitas persentasenya 1,5 dan dilakukan ke selanjutnya yaitu inspection, transportation, dan delay. Berikutnya adalah uji validitas, di mana R hitung lebih besar daripada R tabel dan dikatakan semuanya valid untuk atribut kode WES. Berikut adalah uji reliabilitasnya sebesar 0,922 dengan rumus reliabilitasnya lebih besar daripada R tabelnya sebesar 0,456 dengan N of items-nya 19. Berikut adalah penentuan WES kritisnya dari responden yang sudah didapatkan. Kemudian ada perankingan WES. Diambil 5 teratas, yaitu L1, W1, E1, W3, dan W4. 5 ranking teratas WES ini akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui dan memberikan usulan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanannya. Berikut ini adalah analisis 5 WES-nya untuk kode L1, yaitu prosedur yang diterapkan saat ini terlalu berbelit-belit, sebagai berikut. Kemudian untuk W1 juga petugas perencanaan verifikasi sebagai berikut. E1 proses permintaan sambung baru seringkali terlambat sebagai berikut, dan W3 petugas menunggu informasi pembayaran sesuai dengan proses pendaftaran sebagai berikut, dan pelanggan merasa waktu tunggu pemasangan pasang baru oleh petugas dianggap cukup lama, W4 sebagai berikut. Berikut ini adalah fishbone kode WES L1, di mana
Untuk faktor manusia yaitu pegawai tidak diberdayakan untuk mengambil keputusan dan faktor metodenya yaitu proses prosedur tidak dievaluasi secara berkala dan tidak ada key performance indicators untuk mengukur efisiensi prosedur. Kemudian untuk Fishbone kode WSW1 untuk faktor manusianya jumlah tenaga tidak cukup untuk menangani verifikasi data dan beban kerja terlalu tinggi di beberapa area. Untuk faktor metodenya yaitu proses verifikasi tidak memiliki prioritas data penting. Untuk Fishbone kode WSE1 yaitu untuk faktor manusianya kekurangan teknisi untuk memenuhi permintaan, kemudian untuk metode tidak ada optimasi rute kerja teknisi, dan tidak ada metrik untuk pengukuran efisiensi pemasangan. Untuk faktor lingkungannya, suhu cuaca yang tidak dapat diprediksi. Untuk diskon kode WSW3 untuk faktor manusianya kurangnya komunikasi antar divisi dan faktor metode tidak ada standar batas waktu pembayaran diinformasikan. Untuk diskon kode WSW4 untuk faktor manusianya kekurangan tenaga di area tertentu, kemudian untuk faktor metode tidak ada optimasi, waktu teknisi di lapangan dan proses perencanaan pemasangan tidak efisien. Untuk lingkungan, faktor lingkungan, cuaca buruk mempengaruhi waktu pemasangan. Berikut ini adalah usulan perbaikan yang dilakukan dari kode L1, W1, E1, W3, dan W4. Berikut ini adalah penyederhanaan dari PAM. Ada perubahan di bagian rekening pembayaran, di mana yang awalnya 4.320 menit menjadi 2.880 menit. Kemudian untuk di pemasangan pasang baru, dihilangkan untuk NVA-nya, yaitu petugas pemasangan menunggu approval yang awalnya 1.440 menit menjadi 0 menit. Sehingga terjadi perbedaan yang awalnya 17.708 menit menjadi 14.828 menit. Untuk analisa kategori aktivitas susulan, untuk value added-nya rumusnya sama, 253 dibagi 14.828 kali 100%. Kali ini, mengapa 14.000? Karena sudah dilakukan aktivitas usulan yang dilakukan di penyederhanaan PAM tadi. Dan dilakukan yang sama untuk NVA dan NPA. Kemudian untuk operation juga sama, seperti awal, 264 dibagi 14.828 kali 100% menjadi 1,8 untuk waktu aktivitas persentasenya. Hal ini juga dilakukan karena adanya aktivitas susulan awalnya 17.000 menjadi 14.828. Hal ini dilakukan juga ke inspection, transportation, dan delay. Berikut adalah future value stream mapping-nya. Lead time-nya berkurang menjadi 14.828, sehingga PCE-nya dengan hasil 253 dibagi 14.828 kali 100% sama dengan 1,7%. Berikut ini adalah analisa kategori aktivitas awal dan usulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama jenis-jenis pemborosan yang menempati lima ranking teratas di PDM Surya Sembada Kota Surabaya, yaitu prosedur yang diterapkan saat ini terlalu berbelit-belit dengan bobot sebesar 0,0774, petugas perencanaan menunggu verifikasi data hasil pensurveian dengan bobot sebesar 0,0692, dan proses permintaan sambung baru seringkali terlambat tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dengan bobot 0,0652, dan petugas menunggu informasi pembayaran sesuai dengan proses pendaftaran dengan bobot sebesar 0,611. Kemudian pelanggan merasa waktu tunggu pemasangan baru oleh petugas dianggap cukup lama dengan bobot sebesar 0,0591. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu rekomendasi perbaikan untuk mengurangi pemborosan adalah memperbaiki prosedur agar lebih ringkas, melakukan evaluasi dan simplifikasi prosedur secara berkala, menjadwalkan evaluasi rutin, mengoptimalkan proses verifikasi dengan sistem otomatis, memberikan pelatihan profesional, perlu adanya standar operasional yang jelas mengenai tenggang waktu. Dari usulan perbaikan yang dilakukan dapat membantu mengurangi waktu lead time yang awalnya memiliki nilai 17.708 menjadi 14.828 menit, mengurangi waktu kurang lebih 2.880 menit, kemudian menghilangkan NVA dan mengurangi waktu NVA sehingga dalam perhitungan PCE atau proses cycle efisiensi yang awalnya sebelum usulan 1,4 setelah memberikan usulan menjadi 1,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah dilakukan usulan perbaikan, terjadi sebuah peningkatan untuk produktivitas dan efektivitas pada proses pasang bahan. Adapun caranya, yang pertama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebaiknya mempertimbangkan secara serius hasil dari analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sebaiknya dapat mengimplementasikan sistem monitoring dan terjadwal melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kinerja keseluruhan proses pasang baru, dan dalam penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan metode yang ada dengan analisis falsat yang lebih koherensi. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurangnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.